Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan menyelesaikan soal UTS ya yang diberikan oleh dosen kita, Pak Dedi Irawan. Di sini kita akan membuat PPT ya tentang Undang-Undang ITE atau revisi. Yang pertama, soal pertama melanggar kesusilaan, yang kedua perjudian, tiga konten penghinaan, empat pemerasan, yang kelima merugikan konsumen. Oke, kita lanjut. Apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber merupakan praktik untuk melindungi sistem atau jaringan dan program dari serangan digital. Serangan-serangan ini biasanya ditunjukkan untuk mengakses atau mengubah, menghancurkan informasi sensitif, memeras uang dari pengguna, atau mengganggu proses bisnis normal. Apa saja sih kasus-kasusnya? Ini adalah 5 rangkuman kasus ya yang sudah saya rangkum. Yang pertama, melanggar kesusilaan. Di sini ada satu kasus informasi dari CNN, sebuah rekaman video syur atau hot yang diduga mirip Gisel ya, Anastasia atau Gisel, tersebar di media sosial. Terkait video syur ini, pihak penyebar dan pemain pun dilaporkan ke polisi dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal yang dilaporkan yakni pasal 27 ayat 1 dan atau pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, dan atau pasal 4 ayat 1 pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan atau pasal 8 pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Sementara itu pasal 22 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa mereka yang turut memperbanyak dapat dikenakan pidana, merupakan juga dapat dikenakan denda atau pidana penjara. Kedua, setiap orang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawar, memperjualbelikan atau menyewakan atau menyediakan pornografi sebagai dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 pidana dengan pidana penjara paling singkat itu 6 bulan atau paling lama 12 tahun ya, atau pidana denda yang paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Ini kasus kedua ya, judi online. Ini ada satu kasus ya, terlibat judi togel di perangkat desa di Gunung Kidul, diciduk polisi. Dinyatakan polisi Rian menerangkan modus perjudian adalah dengan cara online. Para pembeli togel bertransaksi dengan pelaku S lewat nomor handphone. Nanti salah satu nomor yang keluar sudah diumumkan atau pelaku menghubungkan pembeli togel. Di sini pelaku nekat menjalankan aksi karena tergiur keuntungan yang banyak. Dari pengakuan pelaku mengaku berprofesi seorang diri. Kita masih mendalami apakah ada bandar besar belakangan ini, tutur Rian sang polisi. Para pelaku kita jerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian, ancaman hukum maksimal 10 tahun penjara. Yang ketiga, di sini ada kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Di sini ada satu kasus ya, saya liput dari Denpasar Berita 1.com dan Reseskrim Kriminal Khusus
Ditreskrimsus Polda Bali menetapkan I Gede Ari Astiana alias Ceriksit sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik pada Ikatan Dokter Indonesia atau ID. Nah, dalam perkara ini pasal yang disangkaan yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 4A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3, pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dengan sesuai dengan laporan polisi nomor tanggal 16 2002 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara atau denda 1 miliar ya. Lumayan juga nih. Di sini kasus keempat, pemerasan menggunakan sajam atau senjata tajam ya. Di sini ada satu kasus yang kita liput di Detik News Jakarta. Polisi menangkap 3 remaja yang melakukan pemerasan di Depok. Ketiga pelaku tersebut menggunakan senjata tajam saat melancarkan aksinya. Polisi menangkap 3 orang pelaku tindakan pemerasan pengancaman menggunakan senjata tajam. Kasub Humas Polres Depok AKP Firdaus kepada wartawan Jumat 11 bulan 1 2019. Pemerasan terjadi pada Sabtu 51 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban G 12 tahun sedang bersama teman-temannya di Jalan Haji Kantong, Cimanggis, Depok. Tiba-tiba datang 3 pelaku mengancam akan membacok korban jika tidak memberikan HP. Salah satunya membawa celurit, kemudian akan membacok korban apabila tidak menyerahkan handphonenya. Korban ketakutan lalu menyerahkan HP-nya, ujar terus si korban. Di sini tindakan pemerasan dan pengancaman menggunakan sajam dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP diatur pada bab itu pasal 368 sampai dengan pasal 371 pembuatan pemerasan dengan ancaman kekerasan tersebut. Sebagian diatur pasal 368 ayat 1 KUHP ancaman penjara pidana penjara paling lama 9 tahun. Lumayan juga tuh sana 9 tahun di penjara tuh, putih-putih ya. Kelima, menyebabkan permusuhan, isu dan syarat. Di sini ada satu kasus ya di Wamena, kita liput di Jakarta.com. Keseruan yang terjadi di Wamena, Papua menyisakan trauma mendalam bagi korban. Tercatat kurang lebih banyak 1.000 meninggal di Wamena. Untuk kembali ke tanah asal, nah selain Wamena, berapa pernah terjadi kerusuhan dipicu suku, agama, dan ras SARA. Dilansirkan beberapa sumber, konflik karena isu SARA yang terjadi di Indonesia. Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 19 tahun 2006 dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 1 bulan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dalam pembicara atau penutur kataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.